sebuah kos-kosan di sebuah kota lah, itu sebutlah kota A. Nah, sebenarnya di kos-kosannya ini emang terkenal angker. Nah, dia kan gini nih, contoh ya, gue contohin ya. Ini gue lagi madep ke sana lah, ke arah selatan misalkan. Nah, dia gulingnya tuh di belakang dia, di sebelah utara. Jadi dia tuh kayak gini lah, ngambilnya kayak gini, ngambil kayak gini. Nah, yang terjadi ini, nah saat nambah dekat nih, ini sosoknya nambah dekat, dia tuh ada bisikan. Gimana bisikan apa tuh, Pak? Ada bisikan, jadi tolong Rini, tolong, namanya Rini, tolong Rini, tolong, ya gitu. Tolong ya Pak ya. Kalau sudah langsung ada gitu. Nah, mulailah mereka ini dengan ritual yang orang-orang udah pasti banyak tahu. Temennya ini langsung berdiri dong untuk bukain pintu barangnya ada, tapi ternyata tidak ada. Nah, lanjut Bil ya. Tadi kan udah jelangkung tuh, jelangkung. Nah, sekarang judulnya itu Akhir Minggu Penuh Kengerian. Wah, dari judul aja udah serem ya. Iya. Kan akhir minggu tuh Penuh kengerian. biasanya akhir minggu tuh penuh kesenangan. Penuh kesenangan. Nah, ini kebalikannya nih, Iya. penuh kengerian. Biasanya kan kalau minggu ya, akhir minggu tuh apa sih? Yang punya pacar pacaran. Quality time lah kita sama keluarga. sama teman, toh kan sama diri sendiri kan gitu. Jalan-jalan, Betul. kemana ke mall, nonton kan. Kalau dia ini malam minggunya penuh kengerian. Kenapa tuh bisa disebut penuh kengerian? Nah, kita cari tahu aja kali ya. Nah, kalau di sini tuh dia bukan mahasiswa ya, bukan seperti yang tadi ya. Pekerja berarti. Ya, dia pekerja dan dia tuh sedang dinas di luar kota. Sedang dinas di luar kota, karena supaya irit, akhirnya dia itu mencari kos-kosan yang dekat sama kantornya di bekerja. Make sense karena ya emang kalau dari kosan tuh yang dekat sama tempat kerja ya. Biar ya, ngirit juga betul. kan. Nah, dari situ ketika akhir bulan dia udah mau selesai di kosannya dan mau pulang ke kotanya, dia beres-beres loh, packing dan segala macam. Abis packing, beres-beres, dia ngecek lagi ada yang ketinggalan nggak nih? Nggak ada. Kalau ketinggalan repot. Iya, itu dia. Jauh kan mungkin Tuh. gitu. Kerja 2 kali gitu nanti. Betul. Nah, setelah dia selesai packing, beres-beres, dia ada yang ngetok pintu. Wah, kenapa tuh? Ada yang ngetok pintu, terus dia keluar dari kamarnya. Setelah dia keluar dari kamar, dia ternyata yang dia lihat adalah seorang kecil, cewek, dan ternyata yang dia lihat tuh mirip sama anak ibu kos. anak dari ibu kosnya. Oh. Ya, anak dari ibu kosnya. Terus ketika dia ngeliat tersebut, dia keluar dan menghampiri anak tersebut. Anak tersebut memberikan dia sebuah roti. Oh, berarti nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Ah, ini putih teh. Biasa kan gitu ya. Kalau nggak tok gitu. Teh mau teh mau roti enggak? Biasa gitu ya, nggak sih? biasa kan kayak gitu ya. Kalau ini mah, kalau gue contohin ya, misalkan gue jadi anak kecil ini, lu jadi penghuni kosnya dong yang lagi packing. Betul. Gue ketok pintu nih. Terus kan teman sih buka nih Buka pintunya. dong. Iya. Buka. Pasti lu nanya segala macam dong. Iya. Ya kan. Ada apa? Biasanya kan kayak gitu. Tapi gue nggak jawab apa-apa. Pas buka ya udah diem. Gue diem dan ngasihin roti. Bingung juga kan gitu kan? Cuma kan anak ibu kos kan. Dia ngasih terima. sarapan. Jadi lu terima aja kan. Nah, dari situ dia ngerasa bersyukur karena diberi makanan dong, ya kan. Nah, dari situ anehnya rasa roti tersebut tuh seperti bukan roti pada biasanya. Jadi rasanya tuh aneh. Apa jangan rasa yang pernah ada? Curhat ya. Tapi bukan dong. Nah, jadi dari situ rasanya itu roti itu aneh banget kan. Nah, habis itu saat dia buka isinya, ternyata ada seekor ulat dalam roti tersebut. Agak gimana gitu. Sontak orang tersebut melempar rotinya. Iya. Melempar roti tersebut dan terkejut. Dia ngerasa bingung kenapa mereka memberi roti busuk. Padahal 1 minggu ini mereka baik-baik aja. Iya. Ya, pikirannya mungkin ada dendam atau Iya, apa betul kan. Tapi ternyata tidak sebenarnya. Nah, akhirnya malam pun tiba tuh. Malam tiba. Jadi dia tuh packing dan segala beres tuh H-1 lah. Ya, malamnya dia masih tidur di situ kan. Nah,
di situ dia merasakan ada yang memerhatikan dirinya. Jadi dia lagi duduk ini kayak ada yang merhatiin gitu. Yes dari itu. Akhirnya dia ngerasa kayak kok banyak orang tuh di kamar. Padahal dia sendirian. Dari situ dia melihat sekeliling dalam kegelapan, tapi tiba-tiba kakinya terasa seperti ada yang ngelusnya. Wah. Ini agak. ya kalau tadi kan yang awal itu kejadiannya megang guling. Ya, tapi bukan guling. Bukan guling. Bukan guling, itu jelangkung. Kalau yang ini bukan dianya yang megang, tapi ada yang megang. Ada yang ngelus kakinya. Terus dia kaget kan dan segera mencari si kering lampu, mencari tombol lampu. Penasaran siapa yang ngelus ya, dia? Karena dia sendirian iya, kan. Nah dari situ karena dia nggak bisa nemuinnya nih, akhirnya dia ngedengar suara garukan di dinding dan geraman. Oh berarti garukan berarti kayak sekarang tadi ya guys. Yes, ya. Nah di situ jadi kalau gue bayangin nih ketika garuk Gak serem. kayak gitu, ada geraman kayak aing macan. Gak gitu Gak kan? gitu. Jadi emang gak serem sih. Nah dari situ tuh jadi ada garukan dan sebuah rama ya. Dari situ dia pasti makin panik. Iya dong, kan nggak ada orang Itu tiba-tiba. kok ada suara macan dari mana nih? Kan nggak macan hutan di sini kan. Betul nggak kan gitu. jauh dari Iya kita. kan. Nah akhirnya dia berusaha menggedor-gedor dinding kamarnya dan berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Oh jadi dia berusaha berteriak tapi nggak ada yang suara yang keluar apa? Kalau gue sih ya, iya sih kayak gitu sih lebih tepatnya ya. Iya. Gitu nggak sih? Jadi kayak orang kayak kalau dalam studio ya, jadi ya orang lain tuh nggak ada yang Iya, juga. Jadi dia kayak mengap-ngapnya doang Iya. tuh kayak gitu. Dia semakin ngerasa tuh sesek, napasnya sesek dan segala macam sesek. Terus terasa geraman dan suara-suara itu semakin keras. Yang tadinya pelan-pelan, sekarang semakin makin kayak gitu. Nah dari situ kemudian dia muntah. Wah. Dan mendengar suara tawa wanita. Oh kayaknya yang ngasih roti itu nggak sih? Bisa jadi. Kan? Dan ternyata tawanya itu bukan satu, rame. Yang tadinya dia. Berarti bener kan dia kan tadi awal tuh ngerasa rame orang. Berarti Iya. bener nggak sih? Dan habis itu dia masih muntah terus, Efeknya. sampai dia tuh pingsan. Oh kayak pingsan nih. Nah saat dia membuka mata, dia ada di depan kamar kosnya dan kamar itu terkunci. Oh dia kan dia di dalam. Gimana itu dia? Nah, Mungkin tidak berjalan sih posisinya. kalau gue sih bayanginnya ya, dia tuh semalam tuh kejadian itu bukan di kamarnya. Di luar ya. Tapi Jadi dia- pas dia ngasih roti, nah itu tuh mungkin udah mulai nggak sih kalau? Udah dibawa. Iya. Dibawa ke alam. Itu udah dibawa ke dimensi lain lah, Iya. katakanlah seperti itu. Jadi ketika dia udah dapat roti terus dia masuk dan malamnya ketika dia mau tidur dia ngerasa aneh. Tapi sebenarnya itu bukan di situ. Iya. Kemungkinan ya. Iya, udah dibawa. Udah dibawa dan ternyata paginya setelah dia mengalami hal tersebut, ketika dia bangun ternyata ada di depan luar. kamar, Iya. ada di luar. Ada dia ternyata tidur pingsan kan. Iya, mungkin dia kan udah ngegigit nggak sih? Nah, Mm-mm. mungkin asumsi gue ya, dia pas ngegigit dia udah langsung masuk. Bisa jadi. Gitu nggak sih? Jadi sebenarnya roti ini roti dari siapa ini yang buat nih? Makhluknya kah yang buat roti? Oh, iya, memang. Lu mau nyobain rotinya? Enggak. Lu mau nyobain? Terima kasih. Nah dari situ tuh ternyata akhirnya ketika dia dan ternyata kan pintu kamarnya kan dikunci tuh. Akhirnya dia ngedobrak pintunya dong. Karena kuncinya di dalam. Iya. Nah, ngedobrak pintunya, kamarnya itu berantakan. Barang-barangnya itu penuh tanah. Penuh tanah, lantainya ada darah dan seperti cairan yang menjijikan. Terus dia langsung membereskan dan pamit akhirnya. Ketakutan. Dan kamu juga udah hari Ya terakhir. sebenarnya juga kan? iya mau pulang kan. Iya. Cuma itu pasti kok gue merinding ya. Merinding gue dari tadi. Gue merinding. Dan maksudnya ya dia emang mau udahan juga tapi kenapa pas
mau udah keluar dari kosnya tuh kok dikasih hal-hal kayak gitu. Iya, hal yang tidak terlupakan gitu. Apakah ini bentuk dari sebuah kenang-kenangan gitu kan? Atau dia makan dia tuh masalah pengenalan malu aja. Malu dari situ tuh akhirnya ya dia langsung pergi dari kosan tersebut. Serem juga ya guys. Tuh, nah Serem banget. itu sih menurut gue ini dari yang gue sebutin dari awal ya. Kalau gue sih ini sih Ini paling serem. iya, paling serem Karena sih. sampai di bawah nggak sih? Betul, Sampai betul, di bawah. betul, betul. Terusnya mikir, kok bisa terkunci dari dalam? Betul. Kuncinya kan di dalam. Dia di luar, siapa yang kunci? Yes, yes. Dan di dalamnya ternyata tanah berantakan, Siapa? darah, cairan-cairan yang menjijikan. Men, wow banget. Gak bakal terlupakan banget itu kejadiannya. Betul, betul. Kemungkinan dia bisa kapok untuk perjalanan keluar kota. Bisa jadi dia tuh bakal ngekos lah gitu ya. Nah yang terakhir nih seperti dental itu ada judulnya yaitu Aku dan Temanku Terperangkap Dalam Kos. Oh ini berarti sama kayak yang lampu sama temennya. Iya benar. Benar. Mungkin ya. Jadi di sini tuh temennya itu memang punya kemampuan lebih. Oh, Katakanlah kemampuan. yes, katakanlah six sense lah kalau bahasa kerennya. Six sense. Nah, namun dia ini tidak pernah mencoba menakut-nakuti. Jadi wajar. Yes. Jadi misalkan gue punya six sense nih, lu nggak pernah lihat segala macam kan? Cuma gue tuh nggak pernah nakut-nakutin lu. Kalau misalkan dia ngeliat ini ya biasa aja. Dia diem aja biasa kan. Cuma malam itu dia dan yang punya six sense ini nih menghabiskan waktu dalam kos sambil menonton. Dia tiba-tiba mendengar suara berdua ya, mereka tiba-tiba mendengar suara wanita tertawa dari luar kos. Akhirnya temennya ini yang punya six sense langsung keluar karena yang udah biasa udah ya sudah makan menjadi makanan sehari-hari. sehari-hari mendengar seperti itu. Betul. Tapi tidak ada orang. Siapa Tidak itu ada yang orang. malam-malam tertawa kan? Nah, sontak dia bilang, "Hey berisik." Karena dia kan tahu Dia dong, dia kan tahu, ngeliat dong. iya. Hey berisik, woi berisik, woi jangan berisik di sini Iya. kan kayak gitu kan. Kayak udah malam tuh kalau di depan rumah ada yang berisik. Iya, dan ya temennya sih dianya sih udah paham karena dia udah siapa? pernah kan. Nah, dari itu dia sudah paham dan kepada siapa dia menghardik katanya, kepada siapa dia ngomong tersebut dia udah Jadi si paham. temannya berarti dia itu udah tahu Ah. temennya main terkenal dan kayaknya udah biasa ya ngelihat si Udah temannya aneh, kayak gitu betul, kan. betul. Terus dia mereka ini melanjutkan nonton sampai setetes darah jatuh di lantai kamarnya. Jatuh di lantai kamarnya. Tanda tanya itu darahnya siapa? Padahal di situ dia berdua dan tidak ada yang Di atas tersangkut di atas juga tidak ada. iya Kan, betul. kan kalau misalkan di sini ya dari sini sih nggak mungkin dari Iya, atas. dan itu jatuh dari atas. Dan di Kayak atas nggak hujan, ada ya? siapa-siapa ya. Dari situ temennya langsung meminta dia untuk tetap duduk katanya. Oh, biar nggak panik Iya, ya. berbalik dulu. Nah, dia langsung berdiri dan memandang ke arah pintu. Dan ternyata tahu nggak? Tetesan darahnya itu mulai semakin sedikit, Makin banyak. makin banyak. Wow. Sampai akhirnya temennya ini berdoa dan ya berucap-ucap lah ya, amit-amit lah ya. Namun belum berakhir di situ, mulai ada suara ketokan dari lemarinya. Oh, dari Yes. itu lagi ya. Tadi yang awal itu berisik. Yang kedua darah dan darah yang paling banyak. Yang ketiga ini lemari, ketokan dari situ lemari. Siapa yang ngetok di lemari? Siapa? Kayak tadi nih. Iya. Dan kayak jelangkung ya. Nah, dari situ dia ngerasa panik dan temennya ini memutuskan untuk mengajak keluar. Tapi dia terkunci di dalamnya. Padahal kuncinya ada tadi. Dan dia nggak bisa ngebuka kuncinya, nggak bisa ngebuka pintunya dengan kunci yang dia punya. Lantas setelah kejadian itu, suara ketokan itu semakin keras beserta suara erangan serta tertawa. Ini kayak banyak banget ya hasilnya. Betul. Entah karena tadi habis dimarahin mungkin Iya, ya. jadinya dia makin lama. Iya. Nah dari situ dia makin
makin panik dan sangat panik bahkan ya. Temennya ini terus berusaha melindunginya sampai tiba-tiba dia merasa ada yang memegang kakinya. Kalau yang tadi sekarang udah megang. Udah makin serem aja nih. Akhirnya temennya ini langsung memegang erat tangannya sambil berteriak, "Jangan ganggu kami. Kami tidak pernah mengganggu kalian. Jangan mengganggu kami, karena kami tidak pernah mengganggu kalian." Berarti si yang punya internet tahu dong dia lagi nggak. Yes. Dan dia mungkin bisa ngeliat semuanya ya. Iya, ada apa aja. Nah, tak lama dari kejadian tersebut ya, ketika dia ngomong jangan ganggu kami, dia tuh ngerasa kepala dan punggungnya itu berat. Dan udah makin ngerasa nih. Kemudian dia pingsan dan saat dia terbangun kondisinya itu udah pagi. Sudah nggak malam lagi. Yes. Dan ketika dia bangun, dia itu dikelilingi pemilik kos dan beberapa teman di kosnya. Dan dari situ akhirnya dia menanyakan apa yang terjadi. Ternyata temannya itu bercerita bahwa dia kerasukan dan tidak lama setelah aku pingsan diceritakan aku memarahi temanku dengan kata-kata kasar dan dalam bahasa yang tidak pernah aku kuasai. Apa tuh bahasa? Itu bahasa Mandarin. Yang bahasanya orang Mandarin. Betul. Tapi berarti dia tuh gini ya, udah ngerasa panas malah. Berarti tuh kalau yang biasa gue lihat-lihat yang itu, jadi udah nempel sebenarnya nggak sih? Biasanya kan udah nempel, iya. Tinggal masuk aja ini gitu. Dan ya itu berarti emang bener ya. Maksudnya ketika berarti kalau misalkan sobat Idental yang mau belajar bahasa Mandarin, cari setan dari Mandarin. Nanti nggak usah lagi. Nanti kemarin, aduh ini gue ngomong kayak gini datang Ya. bahaya juga. Nah dari situ jadi dia tuh sebenarnya kerasukan. Ketika pingsan tuh dia kerasukan, jadi emang gak kerasa lah ya. Karena intinya dia tuh udah nggak di situ kan, udah kemana, jadi udah bukan dia. Betul udah bukan dirinya. So dia juga bingung kan, kok pagi-pagi ada yang ngelilingin gue, itu lagi pada apa gitu kan. Nah kalau dari cerita-cerita tadi yang menurut lu yang paling serem apa? Masih yang itu sih, yang Bekerja ya, yang sepakat akhir sih, minggu. sepakat sih. Penuh kengerian sih. Kalau gue sama- sih yang kerja, terus yang keduanya itu lebih ke yang guling sih. Iya sih. Yang Sama ketiga yang sendirian ini. juga Iya, kan, karena yang sendiri. gini. Kalau yang jalan bukti itu menurut gue ya salah sendiri. Iya. Kenapa lu gabutnya sampai nantangin, gitu? Iya. nantangin kan akhirnya ya terima Salah sendiri. konsekuensinya. Iya. Tidak dianjurkan lah ya sobat Betul. tidak. Ya Kalau mungkin gabut mending nonton video cek sound itu dental aja. kalau teman-teman gabut mending jangan main jelangkung, Iya. nonton YouTube, searching, cek sound. Dental review. Dari situ. Mungkin itu aja kali ya yang bisa kita ceritain ya tentang kos-kosan horor. Horor gitu. Barangkali kalian punya cerita bisa dong. Share dong, benar share. Tapi jangan berarti sobat Idental nggak mau ngekos nih. Kan nggak semua kos Iya kayak benar, gitu. nggak semua kos Gitu. ya. Bisa ya kalau misalkan sobat Idental ngekos dan sendirian ya siap jaga diri aja, Betul banget, baca-baca, betul. ibadah segala macam. Betul. Ya itu jangan sampai main jelangkung. Nah itu. Gitu sih. Ya mungkin itu aja kali ya yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum